4 dogma Maria. Dikatakan oleh Paus Paulus VI dalam surat ensikliknya The Month of May. Bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk menghormati iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini umat Kristen, baik di gereja maupun secara pribadi di rumah, mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hari mereka. Pada bulan ini rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan. Paus Paulus VI, The Month of May. Dogma adalah sebuah pengajaran dari gereja yang secara implisit maupun eksplisit dinyatakan oleh kitab suci atau tradisi suci yang dipercaya oleh umat beriman karena pemakluman agung atau wewenang mengajar yang biasa dari gereja. Agar sebuah pengajaran bisa menjadi sebuah dogma, kebenaran spesifik harus secara formal perlu dinyatakan dari keajaran dan diajarkan oleh gereja. Dogma adalah pengikat umat beriman. Oleh karena itu, penerimaan dogma diperlukan untuk keselamatan. 4 dogma berikut menyatakan hubungan pribadi Maria dengan Allah yang perannya dalam keselamatan manusia. 1. Keibuan ilahi, divine motherhood. Keibuan ilahi Maria diumumkan pada Konsili Efesus tahun 431. Ada berbagai nama yang telah digunakan untuk menjelaskan peran Maria sebagai Bunda Yesus. Dia disebut Bunda Allah, yang dalam istilah Yunani disebut sebagai Theotokos atau birth giver of God, yang melahirkan Allah. Konsili Efesus 431 menobatkan gelar Bunda Allah kepada Maria. Hal ini perlu dibaca seturut deklarasi konsili bahwa di dalam Kristus terdapat 2 kodrat, satu ilahi dan satu manusia. Semuanya hanya satu orang. Bahkan menurut konsili, Sang Perawan Suci Maria adalah Bunda Allah karena dia memperanakan Sabda Allah yang menjadi daging. Keputusan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Konsili Chalcedon 451 berkaitan dengan keibuan ilahi Maria. Keibuan ilahi Maria bukanlah objek dari suatu deklarasi dogmatis yang independen atau eksklusif. Pernyataan ini tertanam dalam teks-teks yang mendefinisikan pribadi dan kodrat Yesus Kristus. Dengan demikian, dogma keibuan ilahi menjadi bagian integral dari dogma kristologis. Namun hal ini tidak mengurangi karakternya yang definitif dan mengikat. Dogma keibuan ilahi ini secara umum diterima oleh hampir semua denominasi Kristen. Sharing question, bagaimana kalian memandang Maria sebagai bunda kalian? 2. Keperawanan abadi, perpetual virginity. Keperawanan abadi diumumkan pada Konsili Konstantinopel II tahun 553. Istilah keperawanan abadi perawan selama-lamanya atau sederhananya Maria Sang Perawan, merujuk terutama pada konsepsi dan kelahiran Yesus dari rumusan iman yang pertama. Yesusnya khususnya dalam rumusan pembaptisan atau pernyataan iman. Gereja mengakui bahwa Yesus Kristus dikandung tanpa benih manusia, melainkan oleh kuasa Roh Kudus saja. Di sini terletak makna absolut dari ekspresi seperti dikandung dalam rahim perawan Maria. Konsepsi keperawan Maria atau kelahiran perawan Maria. Rumusan pembaptisan sejak abad ketiga menyatakan keperawan Maria tanpa penjelasan lebih lanjut, tetapi tidak ada keraguan mengenai akti fisiknya. Laporan selanjutnya secara lebih eksplisit
mengatakan bahwa Maria mengandung tanpa kerusakan apapun pada keperawanannya, tetap tidak terjamah bahkan setelah kelahirannya. Uncil Lateran 649. Meskipun tidak pernah dijabar secara rinci, Gereja Katolik mempertahankan sebagai dogma bahwa Maria tetap perawan sebelum, selama, dan sesudah kelahiran Yesus Kristus. Hal ini menekankan konsep yang mendasar mengenai inkarnasi Yesus dan misi Maria yang eksklusif sebagai bunda dari putranya, Yesus Kristus. Vatikan II menegaskan kembali pengajaran mengenai Maria, sang perawan selama-lamanya, dengan menyatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus tidak mengurangi keutuhan perawan Maria, melainkan menguduskannya. Katekismus Gereja Katolik merenungkan makna yang lebih dalam dari arti sang mempelai perawan dan keperawatan abadi 449-507. Hal ini juga mendukung bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya anak manusia. 3. Dikandung tanpa dosa, Immaculate Conception. Pernyataan resmi mengenai Maria dikandung tanpa noda dosa, seperti halnya keibuan ilahi dan keperawanan abadi, dinyatakan sebagai bagian dari doktrin kristologis, namun dinyatakan sebagai sebuah dogma yang independen oleh Paus Pius IX melalui konstitusi apostolik Infabilitas Deus 18 Desember 1854. Meskipun menyoroti keistimewaan Maria, konstitusi apostolik ini sebenarnya menekankan kemuliaan dan kekudusan yang diperlukan untuk bisa menjadi bunda Allah. Privilege dikandung tanpa dosa ini adalah sumber dan dasar bagi semua kekudusan Maria sebagai bunda Allah. Lebih khususnya dogma dikandung tanpa noda dosa menyatakan bahwa perawan Maria yang paling terberkati sejak saat pertama dia dikandung oleh kasih karunia yang luar biasa dan hak istimewa dari Allah yang Maha Kuasa, dan mengikat jasa Yesus Kristus telah dijaga bebas dari segala noda dosa asal. Dogma ini mengandung dua arti yang saling melengkapi satu sama lain. A. Arti pertama menekan bahwa bebasnya Maria dari dosa asal adalah disebabkan oleh retroaktif preventive grace dari aksi penebusan Kristus. 2. Arti kedua menyatakan kekudusan Maria yang menyeluruh sebagai konsekuensi dari ketiadaan dosa asal. Mary's life is permanently and intimately related to God, and thus she is the all holy. Dalam konteks Maria, perlu diingat bahwa walaupun dia terlahir dari tanpa dosa dan kehidupannya selalu kudus, tidak berarti bahwa setan tidak mencoba menggoda Maria, dan tidak berarti bahwa Maria tidak harus melawan godaan setan. Maria juga berperan dalam memilih untuk hidup selalu kudus. Meskipun sulit dijelaskan, dosa asal memprovokasi kekacauan dalam pikiran dan perilaku manusia, terutama berkaitan dengan kekudusan Allah dalam hidup kita. Dalam mendeklarasikan Maria yang dikandung tanpa dosa, gereja melihat Maria sebagai orang yang tidak pernah menolak cinta Allah dalam hal sekecil apapun. Jadi, dogma ini menyatakan bahwa dari awalnya Maria adalah suci dalam persatuan yang tetap dengan rahmat pengudusan dari Roh Kudus. Bernadette Joyful. Lihatlah tanggalnya, hanya 4 tahun sebelum di tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius IX dalam ensikliknya Infabilitas Deus mengeluarkan dogma bahwa Bunda Maria dikandung tanpa dosa sudah sejak semula
umat beriman secara tradisi percaya bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh mulia dan tanpa dosa karena mengandung Tuhan sendiri. Tetapi ungkapan teologis yang dikandung tanpa dosa Immaculate Conception. Oke, terima kasih.